Halo semuanya. Kalau Anda kebetulan seorang eksekutif atau tim legal yang lagi mengurus ekspansi global perusahaan, Anda pasti paham betul ya betapa ribetnya birokrasi lintas batas. Nah, gimana kalau ternyata ada semacam jalur cepat yang 100% sah secara hukum internasional? Di ulasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas panduan visual soal jalur cepat kepatuhan global ini. Kuncinya ada di satu kata, apostil. Ini benar-benar strategi esensial buat memangkas waktu, biaya, dan keribetan saat mengurus dokumen bisnis internasional perusahaan Anda. Agenda kita hari ini simpel aja. Kita bakal bahas keuntungan bisnis apostil global, peta kepatuhan wilayah internasional, pengecualian legal untuk Tiongkok daratan, kewajiban penggunaan penerjemah tersumpah, dan ditutup dengan eksekusi serta solusi efisiensi. Bagian pertama, keuntungan bisnis apostil global, dan bagaimana ini bisa mempercepat ekspansi pasar Anda. Jadi begini, fondasi hukumnya itu ada di Konvensi Apostil 1961. Ini tuh perjanjian internasional bersejarah yang bikin legalisasi dokumen publik jadi super simple. Tapi, game changer sesungguhnya buat Indonesia itu baru terjadi di tahun 2021, lewat Peraturan Presiden Nomor 2. Sejak saat itu, boom! Rantai birokrasi yang tadinya panjang banget yang mengharuskan dokumen Anda muter-muter ke Kementerian Luar Negeri sampai ke kedutaan besar negara tujuan, sekarang benar-benar dipangkas habis. Bayangkan, ada lebih dari 120 negara. Ya, lebih dari 120 negara anggota konvensi yang bakal langsung mengakui keabsahan dokumen Anda di yurisdiksi mereka. Poin terpentingnya di sini adalah Anda udah nggak perlu lagi tuh ngelewatin proses legalisasi ulang di kedutaan besar yang panjang dan pastinya mahal. Selama negara tujuan Anda ada di daftar ini, cukup pegang sertifikat apostil dari Kemenkumham RI dan pintu pasar global langsung terbuka lebar buat bisnis Anda. Gila kan efisiensinya? Terus dokumen spesifik apa aja sih yang dapat karpet merah ini? Dari data yang ada, dokumen korporasi krusial itu meliputi kontrak hukum, akte perusahaan, dan berbagai dokumen operasional bisnis. Oh ya, ini nggak cuma soal kertas-kertas perusahaan aja loh. Kalau Anda mau mengirim eksekutif ke luar negeri, dokumen kayak SKCK buat mengurus visa kerja juga masuk hitungan. Coba deh bayangin, berapa banyak waktu negosiasi dan persiapan yang bisa diselamatkan oleh tim legal Anda. Masuk ke bagian kedua. Peta kepatuhan wilayah internasional, dan cara menavigasi syarat-syarat regional. Nah, tiap kawasan bisnis itu punya selera alias fokus yang beda-beda. Di Asia misalnya, raksasa finansial kayak Singapura dan Hong Kong itu lumayan ketat. Mereka biasanya minta dokumen bisnis spesifik dan akte perusahaan. Beda lagi kalau kita geser ke benua Amerika, khususnya Amerika Serikat atau Kanada. Otoritas di sana tuh sangat concern pada aspek keamanan latar belakang, makanya mereka rutin banget mensyaratkan dokumen SKCK untuk keperluan visa kerja. Terus, kalau di kawasan Oseania kayak Australia dan Selandia Baru ada syarat mutlak nih. Dokumen wajib disajikan lengkap dengan terjemahan bahasa Inggris. Jadi, strategi kepatuhan hukum Anda itu benar-benar harus disesuaikan sama matriks masing-masing region ini. Bagian ketiga, pengecualian legal. Kita akan bahas risiko kepatuhan untuk negara non-anggota, terutama Tiongkok daratan. Hati-hati, ini sering banget jadi jebakan buat tim legal korporasi. Di satu sisi, buat negara anggota apostil, kita punya jalur tol langsung dari Kemenkumham. Tapi, di sisi lain, ada raksasa ekonomi Tiongkok daratan, plus negara strategis lain seperti Uni Emirat Arab atau Qatar. Ingat, mereka ini bukan anggota Konvensi 1961. Artinya apa? Anda harus balik lagi ke rute birokrasi jadul, legalisasi biasa lewat Kementerian Luar Negeri, terus dilanjutin lagi ke kedutaan mereka masing-masing. Kalau tim kepatuhan Anda nggak jeli memantau perbedaan status ini, wah, kesepakatan bisnis bisa tertunda berbulan-bulan cuma karena urusan stempel. Sekarang bagian keempat, kewajiban penggunaan penerjemah tersumpah yang merupakan kunci penerimaan hukum lokal. Let's face it, ada sebuah realitas pahit di lapangan hukum internasional, dokumen asli aja tuh nggak cukup kalau bahasanya nggak diakui di sana. Anda mungkin ngerasa aman karena udah mengantongi sertifikat apostil, tapi tunggu dulu, validasi hukum administratif dari apostil itu nggak otomatis bikin mitra bisnis Anda paham bahasanya kan? Otoritas asing dan firma hukum lokal sana jelas nggak bakal memproses kontrak hukum Anda kalau mereka nggak bisa membaca isinya dengan presisi hukum yang mutlak. Makanya, kita perlu memetakan aturan terjemahan ini. Kalau target strategis korporasi Anda itu kawasan Eropa, dokumen biasanya wajib banget diterjemahkan pakai jasa penerjemah tersumpah ke bahasa lokal negara terkait, entah itu bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan sebagainya. Mau ekspansi ke Amerika Latin, pastikan Anda menyiapkan dokumen hukum dalam bahasa Spanyol atau Portugis.
Bahkan di Asia Timur, dengan mitra dagang utama kayak Jepang dan Korea Selatan, penyajian dokumen dalam bahasa lokal mereka juga sangat sering disyaratkan. Intinya, pastikan tim hukum internal Anda nggak pernah melompati langkah penerjemahan tersumpah ini sebelum atau saat mengajukan proses apostil. Bagian kelima sekaligus terakhir, eksekusi dan solusi efisiensi. Mari kita bedah strategi operasional Anda. Alur kerjanya sebenarnya sangat terstruktur. Langkah pertama dan utama, pastikan dokumen asli Anda udah dilegalisir sama instansi penerbitnya terlebih dahulu, misalnya oleh notaris atau kementerian terkait. Kedua, lakukan proses terjemahan tersumpah sesuai bahasa negara tujuan kalau emang diperlukan. Ketiga, Anda tinggal ajukan permohonan lewat portal AHU online milik pemerintah Republik Indonesia. Biaya resminya transparan dan murah banget, cuma Rp150.000 per dokumen. Keempat, tinggal duduk manis menunggu prosesnya yang biasanya memakan waktu singkat, sekitar 3-5 hari kerja aja. Tapi, administrasi itu selalu punya risiko. Sumber analisis kita menyoroti beberapa tips teknis nih biar aman. Tolong banget, jangan sampai kontrak bernilai jutaan dolar tertunda cuma gara-gara sistem menolak hasil scan yang buram. Pastikan tim admin Anda selalu pakai scanner resolusi tinggi, minimal 300 dpi. Terus, sebagai pemimpin strategis, antisipasi juga antrian birokrasi yang biasanya membludak di musim sibuk sekitar bulan Juni sampai Agustus. Dan yang paling penting, proaktiflah buat mengecek ke pihak otoritas negara tujuan, siapa tahu mereka punya syarat ekstra. Nah, buat perusahaan yang volume dokumen legalnya masif banget, mengurus semua rangkaian birokrasi ini secara in-house tuh kadang malah menguras fokus dan energi tim. Disinilah outsourcing strategis jadi solusi yang sangat logis. Panduan kita hari ini menyoroti layanan profesional seperti Indonesia Translator. Mereka menawarkan solusi apostil terpadu secara online untuk seluruh wilayah Indonesia. Mereka nggak cuma mengurus birokrasinya, tapi juga menyediakan penerjemah tersumpah resmi untuk berbagai macam bahasa. Prosesnya jadi jauh lebih cepat, tim Anda terbebas dari sakit kepala urusan administratif, dan asyiknya lagi, mereka juga menawarkan konsultasi awal gratis untuk memastikan strategi kepatuhan Anda udah tepat sasaran. Sebagai penutup, coba deh tanyakan ini secara serius ke diri Anda dan jajaran tim eksekutif. Sudahkah strategi ekspansi global kita mengintegrasikan kepatuhan apostil yang modern dan efisien ini? Di era sekarang, menguasai lanskap birokrasi lintas batas itu bukan lagi sekedar tugas administratif staf biasa loh, ini udah jadi pilar keunggulan kompetitif perusahaan Anda. Jangan biarkan ketidaktahuan atas efisiensi hukum dokumen internasional ini memperlambat laju bisnis global Anda. Kayaknya, ini momen yang pas banget buat meninjau kembali workflow legal Anda. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.